Pernahkah kamu yang lahir di weton pahing menangis dalam diam? Bertanya pada langit yang sunyi, kenapa justru keluarga, pasangan, dan orang yang paling aku jaga perasaannya, yang paling tega mengiris hatiku? Kamu selalu mengalah, kamu selalu peduli, kamu selalu jadi penenang. Tapi balasannya, luka yang tak berdarah. Usap dulu air matamu. Karena kepedihan itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda hatimu terbuat dari emas murni yang sedang ditempa. Mari kita bedah perlahan lembaran batin seorang pahing. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulurku yang lahir di pasaran pahing. Dalam catatan leluhur dan laku titen Jawa, weton pahing dikenal memiliki hati yang selembut kapas dan setulus emas murni. Emas itu berkilau, berharga, tidak mudah berkarat, dan hampir mustahil menyimpan dendam lama. Begitulah kamu. Kamu sulit membenci. Sekalipun disakiti berulang kali, selalu ada ruang di dadamu untuk memaafkan. Namun, ada satu rahasia tentang emas murni yang sering dilupakan. Emas murni itu lunak, ia mudah tergores, mudah melengkung jika dipukul. Dan itulah gambaran batinmu. Hatimu sangat indah, tapi juga sangat rentan. Anugerah sekaligus ujian terbesar yang dititipkan Gusti Allah pada seorang pahing adalah empati yang luar biasa tinggi. Kamu seperti radar rasa. Kamu bisa membaca perubahan nada suara. Kamu bisa menangkap kesedihan dari raut wajah. Bahkan sebelum orang itu bercerita, kamu sudah lebih dulu tahu ia sedang terluka. Kepekaan ini membuatmu jadi tempat bersandar banyak orang. Tapi di saat yang sama, itulah pisau yang sering mengiris dirimu sendiri. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Orang pahing hidup dengan rasa yang sangat dalam. Bukan sekadar perasaan biasa, tapi rasa yang seperti sumur tua, dalam, sunyi, dan tak terlihat dasarnya. Apa yang orang lain anggap sepele, bagimu bisa menjadi gelombang besar di dalam dada. Kata-kata yang dilontarkan sambil bercanda, nada suara yang sedikit meninggi, atau ekspresi wajah yang berubah sepersekian detik, semuanya terekam jelas di batinmu. Kata kasar yang bagi orang lain hanya angin lalu, bagimu bisa membekas bertahun-tahun. Kamu mungkin terlihat biasa saja setelah mendengarnya. Kamu mungkin tetap tersenyum, tetap melanjutkan aktivitas seperti tak terjadi apa-apa. Tapi jauh di dalam, kalimat itu berputar ulang, terngiang saat kamu hendak tidur, muncul lagi saat kamu sedang sendirian, seolah batinmu menolak untuk menghapusnya begitu saja. Sikap dingin yang mungkin tidak disengaja oleh orang lain, bagimu terasa seperti penolakan. Saat pesanmu dibalas singkat, hatimu mulai bertanya-tanya. Saat sapaanmu tidak disambut hangat, pikiranmu mulai menyalahkan diri sendiri. Apa aku salah bicara? Apa aku terlalu merepotkan? Padahal belum tentu demikian. Tapi karena empati dan kepekaanmu begitu tinggi, kamu otomatis memindai keadaan dan seringkali justru menyalahkan dirimu sendiri. Kamu menyerap energi. Tanpa sadar, kamu seperti spons yang menyedot suasana. Jika ruangan penuh ketegangan, dadamu ikut sesak. Jika seseorang di dekatmu sedang sedih, kamu ikut murung walau tak tahu sebabnya. Kamu bisa merasakan getaran hati orang lain bahkan sebelum mereka membuka suara.
Itulah anugerah sekaligus beban yang kamu pikul sejak lahir. Kamu menyimpan kesedihan orang lain. Saat sahabatmu curhat, kamu bukan hanya mendengar, kamu ikut merasakan. Saat keluargamu mengeluh tentang hidupnya, kamu bukan hanya memberi solusi, kamu ikut memikirkan jalan keluarnya sampai larut malam. Bahkan setelah percakapan selesai, otakmu tetap bekerja. Kamu memutar kemungkinan-kemungkinan, mencari cara agar mereka bisa lebih bahagia. Dan yang paling berat, kamu ikut memikul beban yang bahkan bukan milikmu. Masalah saudaramu menjadi beban pikiranmu, konflik orang tuamu membuatmu tak bisa tidur, kesalahan pasanganmu justru kamu yang merasa bersalah. Seolah-olah batinmu memiliki kewajiban untuk menanggung semuanya, agar orang lain tidak terlalu terluka. Karena empati itu terlalu besar, kamu jadi sulit berkata tidak. Setiap kali seseorang meminta bantuan, hatimu langsung bergerak lebih dulu sebelum logikamu sempat berpikir. Diminta tolong, kamu iya, meski tubuhmu lelah. Diminta mengalah, kamu mundur, meski sebenarnya kamu benar. Disalahkan, kamu diam, meski hatimu menjerit ingin membela diri. Kamu takut mengecewakan, kamu takut dianggap tidak peduli, kamu takut dicap egois. Akhirnya, kamu lebih memilih menelan rasa tidak nyaman itu sendirian. Kamu menukar kedamaian batinmu demi kenyamanan orang lain. Kamu mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harga diri hanya agar hubungan tetap utuh. Padahal di dalam dada ada jeritan yang tak pernah kamu keluarkan. Jeritan itu muncul setiap kali kamu merasa tak dihargai. Setiap kali kebaikanmu dianggap kewajiban. Setiap kali pengorbananmu tak pernah disebut. Tapi jeritan itu kamu tekan dalam-dalam. Kamu kubur di balik senyum dan kalimat, "Aku tidak apa-apa." Begitulah empati yang terlalu dalam bekerja pada diri seorang Pahing. Ia membuatmu menjadi manusia yang hangat dan penuh kasih. Tapi jika tidak dijaga, ia juga bisa menggerogoti kekuatanmu sendiri perlahan-lahan. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang belajar satu pelajaran penting dalam hidup. Bahwa menjadi peduli tidak berarti harus selalu mengorbankan diri. Saat konflik datang dalam keluarga atau hubungan, coba jujur pada dirimu sendiri. Apa yang biasanya kamu lakukan? Apakah kamu berdiri tegak membela pendapatmu? Ataukah kamu justru mundur perlahan, memilih diam agar suasana tidak semakin panas? Sebagian besar Pahing akan melakukan hal yang sama. Kamu memilih diam. Kamu menelan ego. Kamu mengalah, bahkan sebelum orang lain benar-benar memintanya. Ketika nada suara mulai meninggi, dadamu langsung bergetar. Bukan karena kamu takut kalah, tapi karena kamu tidak tahan melihat hubungan retak. Bagimu, keharmonisan jauh lebih penting daripada menang dalam perdebatan. Maka, saat ada salah paham, meski jelas-jelas bukan kamu yang memulai, kamu tetap berkata, "Ya sudah, maaf kalau aku salah." Padahal jauh di dalam, ada suara kecil yang berteriak, "Tapi ini bukan sepenuhnya salahku." Kamu takut disebut egois. Kamu takut dianggap anak durhaka jika membantah orang tua. Kamu takut dicap pasangan yang tidak pengertian jika menyuarakan kelelahanmu. Kamu takut dicap saudara yang perhitungan jika mulai bicara soal keadilan. Akhirnya, kamu memilih jalan paling sunyi, mengalah. Awalnya kamu berpikir itu adalah bentuk kedewasaan. Kamu merasa sedang berbuat baik. Kamu merasa sedang menyelamatkan hubungan. Tapi yang tidak kamu sadari, setiap kali kamu memendam rasa demi orang lain, ada bagian kecil dari hatimu yang retak. Kekecewaan itu tidak hilang, ia hanya ditimbun. Amarah itu tidak lenyap, ia hanya dipendam. Rasa sakit itu tidak sembuh, ia hanya ditekan. Dan seperti bara api yang ditutup abu, lama-lama ia menghangatkan seluruh dadamu tanpa kamu sadari. Kamu mulai mudah lelah, mudah sensitif, mudah merasa kosong. Tapi ketika ditanya, kamu tetap menjawab, "Aku baik-baik saja." Dari luar, kamu tampak kuat, tampak dewasa, tampak sabar dan penuh pengertian. Keluargamu mungkin bangga karena kamu tidak pernah membantah. Pasanganmu mungkin merasa nyaman karena kamu jarang protes.
Saudaramu mungkin mengira kamu tidak punya beban apa-apa karena kamu jarang mengeluh. Padahal, di dalam, rapuh. Ada bagian dari dirimu yang merasa tidak pernah benar-benar didengar. Ada sisi hatimu yang merasa keberadaannya hanya dihargai saat kamu sedang berguna. Kamu menjadi penenang, menjadi penyangga, menjadi jembatan. Tapi siapa yang menjadi penyangga untukmu? Kamu sering menangis tanpa suara. Di kamar mandi, sambil membuka keran agar isakmu tidak terdengar. Di tengah malam, ketika semua orang sudah terlelap. Atau saat perjalanan pulang sendirian, menatap jalan tanpa fokus. Air mata itu jatuh bukan karena kamu lemah. Ia jatuh karena terlalu lama kamu menahan. Sambil memeluk lutut, kamu bertanya dalam hati. Salahku di mana? Kurangku apa? Kenapa aku selalu yang harus mengerti? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Dan karena kamu tidak terbiasa menyalahkan orang lain, kamu justru menyalahkan diri sendiri. Kamu merasa, mungkin kamu terlalu sensitif. Mungkin kamu terlalu berharap dihargai. Mungkin memang sudah takdirmu untuk lebih banyak memberi daripada menerima. Padahal kenyataannya bukan begitu. Sifat mengalah memang indah jika dilakukan dengan sadar dan seimbang. Tapi jika terus-menerus kamu menempatkan dirimu di posisi paling bawah, lama-lama kamu sendiri yang terinjak. Mengalah tanpa batas bukan lagi kebijaksanaan. Ia berubah menjadi pengorbanan yang menyakiti diri sendiri. Dan disinilah ujian terbesar seorang Pahing. Belajar bahwa menjaga hubungan tidak harus selalu dengan mengorbankan diri. Bahwa mencintai keluarga dan pasangan bukan berarti menghapus keberadaanmu sendiri. Karena jika kamu terus memendam dan memikul semuanya sendirian, suatu hari hatimu akan lelah. Bukan karena kamu tidak sayang lagi, tapi karena kamu sudah terlalu lama menanggung beban tanpa pernah diberi ruang untuk bersuara. Bagi seorang Pahing, yang paling menyakitkan bukanlah dimarahi orang asing di jalan, bukan pula disalahkan oleh atasan di tempat kerja. Teguran dari luar mungkin membuatmu kesal sesaat, tapi tidak sampai menghancurkan isi dadamu. Yang paling menghancurkan justru ketika ketulusanmu dianggap biasa saja. Ketika kamu sudah menjaga mereka sepenuh jiwa, tapi mereka justru meremehkanmu. Rumah, bagi Pahing, bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat pulang, tempat di mana kamu merasa paling aman, tempat di mana kamu berharap bisa melepas lelah tanpa harus memakai topeng kekuatan. Maka ketika luka itu datang dari dalam rumah sendiri, rasanya seperti fondasi hidupmu diguncang dari akarnya. Luka paling fatal adalah luka dari orang-orang yang kamu bela mati-matian, dari saudara yang selalu kamu dahulukan kebutuhannya, dari keluarga yang kamu utamakan di atas dirimu sendiri, dari pasangan yang kamu percayai sepenuh hati tanpa cadangan curiga. Kamu rela menunda mimpimu demi membantu mereka. Kamu rela menyisihkan penghasilanmu demi kebutuhan keluarga. Kamu rela menahan lelah dan emosi demi menjaga hubungan tetap utuh. Semua itu kamu lakukan bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Namun yang kamu terima seringkali bukan penghargaan, melainkan pengabaian. Lukanya sering tidak berupa bentakan keras atau kekerasan fisik. Justru ia datang dalam bentuk yang lebih halus dan perlahan menghancurkan. Perbandingan. Coba lihat si Anu, dia lebih berhasil. Ucapan meremehkan. Kamu terlalu perasaan. Kamu lebay. Sikap dingin. Tidak ditanya kabarmu. Tidak diperhatikan lelahmu. Tidak dianggap penting pendapatmu. Hal-hal kecil yang mungkin bagi mereka sepele, tapi bagi hatimu, itu seperti goresan demi goresan pada permukaan emas. Sekali dua kali, mungkin kamu masih bisa tersenyum. Kamu masih bisa memaklumi. Kamu masih berkata dalam hati, mungkin mereka sedang capek. Mungkin mereka tidak sengaja. Tapi ketika itu terjadi berulang-ulang, bertahun-tahun, tanpa perubahan, goresan kecil itu berubah menjadi retakan besar. Kamu mulai merasa tidak dilihat, tidak didengar, tidak dianggap penting. Ironisnya, saat diperlakukan tidak adil seperti itu, kamu tetap berkata, "Aku tidak apa-apa." Kamu tidak ingin menambah masalah.
Kamu tidak ingin membuat suasana rumah menjadi tegang. Kamu tidak ingin dicap pembuat keributan. Maka kamu memilih diam, lagi dan lagi. Padahal setiap malam, saat pintu kamar tertutup dan lampu dipadamkan, kamu memeluk lututmu sendiri. Air mata jatuh perlahan. Isak tertahan agar tidak terdengar. Kamu bertanya pada gelap, apa aku memang tidak cukup? Apa semua pengorbananku tidak pernah terlihat? Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Bukan karena kamu tidak mencintai mereka lagi. Justru karena kamu mencintai mereka terlalu dalam, maka rasa sakitnya menjadi berlipat ganda. Seorang pahing mencintai dengan totalitas. Saat kamu menjaga seseorang, kamu menjaganya dengan kesetiaan yang hampir tanpa batas. Maka ketika orang itu justru menyakiti atau meremehkanmu, bukan hanya hatimu yang terluka, rasa percaya yang kamu bangun dengan susah payah ikut runtuh. Luka dari rumah adalah luka yang tidak berdarah, tapi menggerogoti dari dalam. Ia membuatmu tetap tersenyum di meja makan, tetap hadir di acara keluarga, tetap membantu saat dibutuhkan. Namun di dalam ada bagian dari dirimu yang perlahan mati rasa. Dan disitulah letak pedihnya menjadi pahing. Kamu tetap setia meski terluka. Kamu tetap peduli meski diabaikan. Kamu tetap hadir meski tidak pernah benar-benar dirangkul. Namun semakin lama hatimu mulai lelah. Karena bahkan emas yang paling murni pun, jika terus dipukul tanpa henti, akan retak. Ada satu fase paling menakutkan dari seorang pahing. Bukan saat kamu marah dan suaramu meninggi. Bukan saat kamu menangis sesedu-sedu dan meluapkan semua kekecewaan. Justru yang paling menggetarkan adalah saat kamu mulai merasa biasa saja. Saat hatimu yang dulu mudah tersentuh, kini tak lagi bereaksi. Saat hal-hal yang dulu membuatmu terluka, kini hanya lewat tanpa getar. Saat kamu berhenti bertanya, berhenti berharap, berhenti memperjuangkan. Di titik itulah perubahan besar sedang terjadi dalam diam. Semua bermula dari kelelahan yang menumpuk. Kamu lelah menjelaskan isi hatimu berulang kali, tapi tak pernah benar-benar dipahami. Lelah menjadi satu-satunya yang menjaga komunikasi tetap hidup. Lelah menjadi pihak yang selalu lebih dulu meminta maaf agar suasana kembali tenang. Kamu lelah menjadi satu-satunya yang peduli. Dan saat kelelahan itu mencapai puncaknya, sesuatu di dalam dirimu bergeser. Bukan ledakan, bukan kemarahan, tapi pergeseran sunyi yang tidak disadari oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu tidak meledak. Kamu tidak membalas dendam. Kamu tidak mempermalukan mereka yang melukaimu. Kamu hanya diam. Namun kali ini, diamnya berbeda. Jika dulu diam adalah bentuk mengalah, kini diam adalah benteng. Jika dulu kamu diam agar hubungan tetap utuh, kini kamu diam untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu mulai membangun jarak, perlahan, tanpa pengumuman. Kamu tidak lagi menceritakan semua hal seperti dulu. Kamu tidak lagi mengabarkan setiap rasa lelahmu. Kamu tidak lagi berharap dipahami. Kamu menarik diri. Bukan dengan drama, bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Kamu mulai memilih mana yang layak kamu perjuangkan dan mana yang harus kamu lepaskan. Kamu berhenti memaksa orang lain untuk mengerti. Kamu berhenti mengejar perhatian yang tidak pernah benar-benar diberikan dengan tulus. Pintu hatimu yang dulu selalu terbuka lebar, kini mulai tertutup perlahan. Awalnya hanya celah kecil, lalu semakin rapat, sampai akhirnya terkunci. Dan saat pintu itu benar-benar tertutup, akan sangat sulit dibuka kembali. Bukan karena kamu membenci mereka, bukan karena kamu menyimpan dendam membara, tapi karena kamu akhirnya belajar satu pelajaran paling pahit dalam hidupmu. Menjaga diri itu perlu. Kamu sadar bahwa ketulusan tanpa batas hanya membuatmu terus-menerus terluka. Kamu paham bahwa tidak semua orang, bahkan yang memiliki pertalian darah sekalipun, pantas menginjak-injak hatimu. Di luar, kamu tetap sopan, tetap tersenyum, tetap menjalankan peranmu sebagaimana mestinya.
tapi getarannya sudah berbeda. Kamu tidak lagi terikat secara emosional seperti dulu. Orang-orang mungkin mengira kamu berubah. Mereka mungkin berkata kamu menjadi dingin, cuek, atau tidak sehangat biasanya. Padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah perubahan menjadi jahat. Yang terjadi adalah proses penyembuhan yang sunyi. Kamu sedang membekukan luka agar tidak berdarah lagi. Kamu sedang membangun dinding agar tidak mudah disakiti lagi. Kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri tanpa harus mengorbankan kewarasanmu. Diamnya Pahing di fase ini adalah tanda bahwa batas telah terlewati. Dan ketika seorang Pahing sampai pada titik ini, ia tidak akan kembali menjadi pribadi yang sama seperti dulu. Ia tetap bisa memaafkan. Ia tetap bisa tersenyum. Tapi ia tidak lagi memberikan hatinya sepenuhnya kepada sembarang orang. Karena sekali hati itu sadar bahwa ia berharga, ia tidak akan lagi rela diinjak-injak hanya demi menjaga hubungan yang timpang. Diam ini bukan akhir. Ia adalah awal dari kedewasaan yang paling sunyi dan paling kuat. Sering orang mengira, karena kamu tidak membalas, maka semuanya selesai. Karena kamu tidak berteriak, tidak mempermalukan, tidak menyebarkan cerita versi lukamu. Mereka menganggap kamu lemah. Mereka mengira kamu tidak punya daya. Seolah-olah diamlah arti kalah. Tidak. Dalam laku kehidupan, setiap perbuatan memiliki gemah. Setiap kata yang dilepaskan, setiap sikap yang ditanamkan, setiap perlakuan yang diberikan pada orang lain, semuanya meninggalkan jejak. Mungkin tidak langsung terlihat, mungkin tidak terjadi hari ini, tapi hidup selalu punya cara untuk menyeimbangkan. Apa yang dilepaskan ke semesta akan kembali. Bukan sebagai ancaman, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai hukum keseimbangan yang bekerja tanpa perlu diumumkan. Kamu tidak mengutuk mereka yang melukaimu. Kamu tidak mendoakan keburukan. Bahkan saat hatimu remuk, kamu masih memilih diam dan menata ulang dirimu sendiri. Kamu tidak membalas, kamu hanya menjauh. Dan justru disitulah kekuatanmu. Menjauh bukan berarti lari. Menjauh adalah keputusan sadar bahwa kamu tidak ingin lagi berada di tempat yang terus menggerogoti harga dirimu. Kamu memilih menjaga kewarasan daripada memenangkan perdebatan. Kamu memilih ketenangan daripada pembuktian. Karena batinmu tulus, karena kamu jarang menyakiti orang dengan sengaja, karena niatmu lebih sering untuk menjaga daripada melukai, maka keseimbangan itu bekerja tanpa perlu kamu sentuh. Orang-orang yang dulu meremehkanmu, suatu hari akan sadar. Mungkin saat mereka berada di posisi sulit dan membutuhkan seseorang yang sabar seperti kamu. Mungkin saat mereka kehilangan sosok yang selalu ada tanpa banyak syarat. Mungkin saat mereka menyadari bahwa tidak semua orang bisa setulus dirimu. Kesadaran itu sering datang terlambat. Mereka akan mengingat caramu mendengarkan tanpa menghakimi. Caramu hadir tanpa banyak tuntutan. Caramu bertahan meski berkali-kali disakiti. Dan di saat itulah, mereka mulai memahami bahwa yang dulu mereka anggap biasa saja, ternyata adalah sesuatu yang langka. Namun hidup sudah bergerak. Saat mereka butuh sosok seperti kamu sudah tidak lagi ada di posisi yang sama. Bukan karena kamu berubah menjadi sombong, bukan karena kamu ingin membuat mereka merasakan kehilangan, tapi karena kamu sudah melangkah. Kamu sudah belajar bahwa kehadiranmu adalah nilai, bahwa ketulusanmu bukan sesuatu yang bisa diberikan tanpa batas, bahwa hatimu bukan tempat singgah bagi mereka yang tidak tahu cara menjaga. Kamu bisa memaafkan? Bisa. Karena memaafkan adalah caramu membebaskan diri dari beban masa lalu. Kamu tidak ingin membawa racun ke dalam perjalanan barumu. Kamu tidak ingin hidup dengan dendam yang menggerogoti dari dalam. Tapi memberikan hati sepenuhnya lagi? Tidak. Dan itu bukan dendam. Itu pelajaran. Pelajaran bahwa cinta butuh timbal balik. Bahwa penghargaan harus dua arah. Bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dari satu orang yang terus mengalah, sementara yang lain terus mengambil. Hukum keseimbangan semesta bukan tentang melihat orang lain jatuh.
Ia tentang memastikan bahwa setiap jiwa menerima konsekuensi dari pilihannya sendiri. Kamu tidak perlu menyaksikan balasannya. Kamu tidak perlu tahu bagaimana akhirnya. Tugasmu hanya satu, menjaga hatimu tetap bersih. Karena pada akhirnya, yang benar-benar kembali kepadamu bukan hanya gema dari perbuatan orang lain, tetapi juga ketenangan dari pilihanmu sendiri. Dan ketenangan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan apapun. Dalam pitutur Jawa diajarkan, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sebentar untuk minum. Artinya, perjalanan ini tidak panjang. Maka jangan habiskan waktumu untuk menyimpan dendam. Tapi juga jangan habiskan dirimu untuk terus disakiti. Menjadi pahing dengan rasa yang dalam adalah anugerah. Kamu diberi hati yang peka, empati yang luas, dan kesabaran yang jarang dimiliki banyak orang. Tapi pitutur juga mengingatkan, wani ngalah luhur wekasane. Berani mengalah akan mulia pada akhirnya. Namun mengalah bukan berarti membiarkan diri diinjak. Sabar bukan berarti tanpa batas. Karena dalam kebijaksanaan Jawa juga ada keseimbangan. Ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono. Harga diri ada pada ucapan dan sikap. Jika orang lain terus merendahkanmu, menjaga jarak adalah cara menjaga ajining diri. Kamu sudah belajar tentang empati yang terlalu dalam, tentang sifat mengalah yang menyakiti diri sendiri, tentang luka dari rumah yang tak terlihat tapi terasa, tentang diam yang berubah menjadi benteng, tentang hukum keseimbangan yang bekerja tanpa perlu kamu gerakan. Semua itu bukan untuk mengeraskan hatimu, tapi untuk mematangkan jiwamu. Pitutur Jawa berkata, sabar iku ingaran mustikaning laku. Sabar adalah perhiasan dalam hidup. Tapi perhiasan tetap harus dijaga, bukan dilempar ke jalan agar dipijak orang. Sabar yang bijak adalah sabar yang tahu kapan bertahan dan kapan melangkah. Jika hari ini kamu memilih menjaga jarak, itu bukan berarti kamu jahat. Jika hari ini kamu tidak lagi memberikan seluruh hatimu, itu bukan berarti kamu berubah buruk. Itu berarti kamu sudah paham batas. Karena sejatinya hidup mengajarkan satu hal sederhana. Yang tulus akan menemukan tempatnya. Yang sabar akan menemukan jalannya. Yang menjaga diri akan menemukan damainya. Dan pada akhirnya, seperti pitutur yang sering dilupakan, sopo nandur bakal ngunduh. Siapa menanam, dia akan menuai. Kamu sudah menanam kebaikan, kesetiaan, dan ketulusan. Entah cepat atau lambat, semesta akan mengembalikannya dalam bentuk yang mungkin tak pernah kamu duga. Maka, tetaplah menjadi pribadi yang halus budinya, tapi tegas batasnya. Tetaplah memiliki empati, tapi jangan kehilangan diri sendiri. Tetaplah memaafkan, tapi jangan lupa menghargai hati yang kamu miliki. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak kamu berkorban, melainkan tentang seberapa utuh kamu pulang pada dirimu sendiri. Dan ing pungkasane, sing resik atine bakal nemu tentreme uripe. Yang bersih hatinya akan menemukan ketenangan hidupnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.